Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak taksis dan gerak nasti kelas 8 semester ganjil dengan saya Dewi Wanarsa. Sebelum memulai kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh dari gerak taksis yaitu gerak kloroplas ke arah cahaya. Contohnya pada Euglena viridis, di sini ada gambar. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Contohnya pada Euglena viridis. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam alge atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Di sini gambar ini ya, Euglena viridis ini. Dalam hidupnya, organisme Euglena viridis membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagella dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Jadi fototaksis adalah gerak pindah tempat yang disebabkan rangsangan cahaya. Contoh gerak taksis yang kedua, gerak sel sperma atau spermatozoid menuju sel telur atau ovum pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Jadi, gerak kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Kita menuju ke gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan dari luar. Arah gerak nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan jenis rangsangan, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan. Bila kita menyentuh daun tumbuhan putri malu, maka daun-daun tersebut akan segera menutup. Respon ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sekitar 1 sampai 2 detik. Setelah beberapa saat, sekitar 5 sampai 10 menit, daun-daun itu membuka kembali secara perlahan-lahan. Mekanisme gerak ini disebabkan pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Kita ke gerak yang kedua, yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya, tumbuhan bunga merak atau daun tumbuhan lamtoro. Saat malam hari, tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka pada siang hari. Inilah yang dikatakan gerak niktinasti. Kita ke gerak yang ketiga, yaitu gerak fotonasti. Gerak fotonasti, gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya.
Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 tersebut disebut gerak fotonasti. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah contoh dari bunga pukul 4 yang disebut dengan gerak fotonasti. Selanjutnya yang keempat, gerak termonasti. Gerak termonasti ini gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Jadi, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut termonasti. Materi kita pada hari ini Ibu rasa cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, belajar, dan membantu orang tuamu di rumah. Sama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.